Ini ada teori dari Francine J. Teman-teman mungkin pernah atau sudah baca bukunya yang judulnya Seni Hidup Minimalis. Nah, dia punya rumus namanya streamline. Streamline itu ya singkatan dari huruf pertama. Jadi huruf pertamanya itu kan S, T, R, I, A, M, dan seterusnya. Itu kalau dibaca streamline. Ini singkatan cara kita mempraktekkan hidup minimalis. Yang pertama apa? Prinsip pertama, start over. Yuk dimulai lagi sekarang hidup kita. Ambisi-ambisi yang kemarin, keinginan-keinginan yang kemarin dan lain sebagainya itu yuk diuji lagi. Mana penting, mana tidak penting, diuji lagi. Itu namanya start over. Yang kedua, trace, treasure and transfer. Trace itu buang, treasure itu simpan, transfer itu bagi. Sudah mulai tua. Penyakitnya batuk. Lanjut. Kemudian reason for each item. Punya reasoning, punya alasan untuk apapun yang kita miliki. Alasannya ya manfaat atau guna tadi. Kemudian everything in its place. Segala sesuatu letakkan di tempatnya. Ini biasanya yang cowok-cowok ini sering bermasalah dengan segala sesuatu di tempatnya. Padahal lebih nyaman kalau segala sesuatu di tempatnya. Kalian selain tahu kalau pas butuh atau perlu, juga nyortir mana penting tidak penting itu lebih mudah. Waduh, pulpen di mana pulpen? Oh, itu kan sering begitu. Kenapa begitu? Karena setelah dipakai tidak dikembalikan ke tempatnya. Waduh, kertas catatan tadi keselip di mana ya? Nah, itu karena setelah nyatet terus kertasnya tidak ditaruh di tempatnya. Bikin repot. Habis energi, habis waktu, habis biaya. Kadang-kadang bisa 1 bulan beli sekian banyak pulpen, hilang terus. Tapi begitu bersih-bersih kamar ketemu semua. Wah, ternyata yang ini di bawah kasur, yang itu di bawah lemari, yang ini. Wah, itu ketemu semua. Karena kemarin tidak hati-hati, tidak everything in its place. Habis dipakai disingkirkan. Kemudian yang kelima, pastikan all surface clear. Semua permukaan pastikan bersih. Permukaan datar apa saja, meja kah, dipan kah, kursi kah, ini ada permukaannya itu. Pastikan bersih. Segala yang terlihat, berarti kan itu permukaan, harus bersih. Lantai kah, pastikan bersih. Kemudian modules. Modules itu artinya ruang. Pastikan kalau kalian beli sesuatu atau punya sesuatu tersedia ruangnya. Jangan sampai kalian beli sesuatu terus, waduh ini ditaruh di mana ya? Sudah terlanjur beli. Ternyata tidak cocok dengan kamarmu. Wah, saya kok beli lemari besar sekali ini. Kamarku cukup 2x3. Lemarinya 1x2. Wah, tinggal 1 meter. Oh, itu kamu tidak cerdas namanya. Harus ngerti tata ruang. Jadi kalau kamu punya sesuatu, pastikan ada tempatnya. Kemudian limit, ngerti batasnya.
Jangan mentang-mentang seneng, mentang-mentang enak, terus kamu koleksi sebanyak mungkin misalnya. Itu masalah nanti. Saya seneng ya Pak, wah saya pengen koleksi banyak hal. Loh, cocok enggak dengan dirimu? Ada gunanya enggak? Ruangnya cukup enggak? Mampu enggak kamu ngopeni ngurusi? Nah itu kalian harus paham kapasitasmu. Terus, if one comes, one goes out. Harus tega kalau ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Kayak waktu kita beli baju misalnya, ada yang baru, yang lama dikeluarkan. Misalnya kalian punya pingin ideal baju menurutmu berapa? 5 misalnya. Yuk pertahankan 5. Kok beli baju yang ke-6, salah satu yang 5 tadi share ke yang lain, bagi ke yang lain. Nah itu maksudnya one comes, one goes out. Zaman saya di pondok itu pernah baju yang saya punya itu hanya seragam sekolah dan 3 baju. 3 baju itu 1 dipakai, 1 di lemari, 1 dicuci. Oke, kalau sudah tua ini mau romantis susah. Nah iya, mau romantisan terus batuk, nggak jadi. Lanjut ya. Jadi one comes, one go out. Ini lanjut cerita saya tadi. Jadi 1 dipakai, 1 dicuci, 1 di lemari. Nanti besoknya yang dipakai dicuci, yang di lemari dipakai, yang dicuci taruh lemari. Sebenarnya 3 cukup, tapi kan kita punyanya 30 baju. Itu yang sering jadi masalah. Terus narrow down itu batasi, persempit sekecil mungkin. Jadi kalau 2 cukup ya 2 saja, 1 cukup ya 1 saja. Kemudian everyday maintenance itu ya jangan males ngopeni. Punya motor, punya mobil, punya tadi peliharaan dan lain sebagainya, sering nambah masalah kalau kita males ngopeni. Oke, jadi ini prinsipnya. Namanya streamline. Lanjut. Ini istilah-istilah ya, ini mengenalkan saja. Ini sering sekali dipakai oleh orang-orang minimalis. Saya cepat saja, ini mudah. Ada zero waste living. Jadi hidup yang tanpa sampah. Karena semua yang kita miliki berguna. Kemudian yang kedua, prinsip less is more. Less is more itu justru dengan punya sedikit kita bisa berbuat banyak. Justru dengan kepemilikan yang sedikit kita bisa memberi banyak. Karena sedikit yang harus diurusi, kalian bisa belajar lebih banyak, kalian bisa menulis lebih banyak, waktumu lebih longgar. Itu namanya less is more. Yang ketiga, distraksi. Distraksi itu ya hal-hal yang memalingkan kita dari yang penting-penting. Ya kayak tadi misalnya diskon, kemudian flash sale, kemudian dan lain sebagainya. Ini namanya distraksi, memalingkan kita dari yang penting. Kita jadi tidak jeli, kita jadi tergoda.
Nah, itu distraksi. Distraksi itu ya wujudnya bisa macam-macam. Bisa barang, bisa orang, bisa pikiran, bisa sistem, dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita menjauh dari yang penting-penting. Itu namanya distraksi. Saya mau belajar nih, tapi punya temen satu ini ngajak guyon terus. Nggak sinau-sinau aku. Nah, itu namanya distraksi. Jadi dia memalingkan kita dari hal yang penting. Aku pingin segera mencari bahan untuk makalahku, tapi kok game ini asik ya, aku malah kok keterusan main game terus, mau tak hentikan kok pahit, nggak enak ya. Memang lagi rame-ramenya. Nah, ini namanya game tadi jadi distraksi buatmu. Nah, jeli-jelilah membaca, oh ini distraksi, harus berani aku tinggalkan. Baik, terus clutter. Clutter itu situasi ketika kacau balau, itu namanya clutter. Ruwet, itu namanya clutter. Apapun itu, antara yang penting dan tidak penting kamu tidak jelas, itu berarti clutter. Antara yang berguna dan tidak berguna kamu tidak tahu, itu namanya clutter. Nanti ada decluttering. Kalau decluttering itu ya upaya mengatasi clutter tadi, menyortir, memilah, memilih, dan lain sebagainya. Jadi ini istilah-istilah yang sering muncul dalam wacana minimalisme.